Dani dari kelas Fisika 5 Universitas Sains Al-Quran Wonosobo. Di sini saya akan memaparkan sedikit materi tentang radar gelombang elektromagnetik dalam perspektif Al-Quran. Silahkan simak materinya ya guys. Gelombang elektromagnetik merupakan gelombang yang menyambar tanpa media rambat yang membawa muatan energi listrik dan magnet. Gelombang elektromagnetik tidak seperti gelombang pada umumnya yang membutuhkan media rambat sama seperti radiasi. Gelombang elektromagnetik sering pula disebut sebagai radiasi elektromagnetik. Bentuk gelombang elektromagnetik hampir sama seperti bentuk gelombang transversal pada umumnya. Namun, pada gelombang ini terdapat muatan energi listrik dan magnetik di mana medan listrik atau E selalu tegak lurus terhadap medan magnet atau B, yang keduanya menuju ke arah gelombang. Gelombang elektromagnetik terdiri dari bermacam-macam gelombang yang berbeda frekuensi dan panjang gelombangnya, tetapi kecepatannya di ruang hampa adalah sama. Untuk gambar bentuk gelombang elektromagnetik yang membawa muatan energi elektromagnetik tanpa memiliki media rambat dapat kita lihat pada gambar di atas. Radar adalah sebuah sistem elektromagnetik yang digunakan untuk mendeteksi dan menentukan lokasi objek yang bekerja dengan cara memancarkan gelombang elektromagnetik dan mengolah sinyal pantul untuk mengetahui karakter objek. Radar juga digunakan untuk mengukur jarak objek. Sistem radar ada dua macam, yaitu radar pulsa atau pulsed radar dan radar kontinu atau CW radar. Untuk memperoleh informasi jarak dan Doppler suatu target, maka radar kontinu dapat menggunakan gelombang linier atau FM. Sistem radar secara umum terdiri dari 1. Transmitter. Transmitter tersusun dari pembangkit sinyal atau waveform generator, osilator, dan amplifier. Yang kedua, antena. Antena merupakan suatu transformator gelombang elektromagnetik terbimbing menjadi gelombang elektromagnetik di ruang bebas dan sebaliknya. Yang ketiga, receiver. Receiver terdiri dari amplifier, osilator, dan filter. Yang keempat, pengolahan sinyal. Bagian ini berfungsi untuk menghilangkan sinyal yang tidak diinginkan dan mengambil sinyal yang dibutuhkan. Yang kelima, bagian pengolahan data. Bagian ini berfungsi untuk mengolah sinyal yang diterima menjadi suatu informasi yang dibutuhkan. Salah satu contohnya adalah target. Panjang gelombang yang dipancarkan radar bervariasi, mulai dari milimeter hingga meter. Gelombang radio atau sinyal yang dipancarkan dan dipantulkan dari suatu benda tertentu akan ditangkap oleh radar. Dengan menganalisis sinyal yang dipantulkan tersebut, pemantul sinyal dapat ditentukan lokasinya, dan melalui analisis lebih lanjut dari sinyal yang dipantulkan dapat juga ditentukan jenisnya. Meskipun sinyal yang diterima relatif lemah atau kecil, tetapi radio sinyal tersebut dapat dideteksi dan diperkuat oleh penerima radar. Radar telah disebutkan di dalam beberapa ayat-ayat Al-Quran, di antaranya Surah Al-Anbiya ayat 79, Surat Shad ayat 36, dan Surah Shaba ayat 10. Ayat-ayat tersebut merujuk pada sifat-sifat mulia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Nabi Daud alaihissalam dan Nabi Sulaiman alaihissalam. Mereka dianugerahi ilmu yang menjadi acuan untuk teknologi radar masa kini yang bekerja dengan pantulan gelombang elektromagnetik. Allah telah berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 79 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan atainahu hukman wa ilma fasakharna ma'adahu dal jibala yusabbihna wat tayr wa kunna fa'ilin.
yang artinya kami memberikan pemahaman kepada Sulaiman tentang hukum-hukum yang lebih tepat, dan kepada masing-masing kami berikan hikmah dan ilmu, dan kami tundukkan gunung-gunung dan burung-burung, semua bertasbih bersama Daud, dan kamilah yang melakukannya. Quran Surah Al-Anbiya ayat 79. Yang kedua, Surah Soba ayat 10 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Dabuda minna qad'an ya jibalu awwibi ma'ahu wat-thair wa anna lahul hadid. Yang artinya, dan sungguh telah kami berikan kepada Daud karunia dari kami. Kami berfirman, wahai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud, dan kami telah melunakkan besi untuknya. Surah yang ketiga adalah Surah Shad ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim. Wasakharna lahur riha tajri bi amrihi khaan haitsu ashab. Yang artinya, maka kami menundukkan angin kepadanya untuk berhembus dengan lembut dimanapun ia diarahkan. Quran Surah Shad ayat 36. Ayat-ayat tersebut merujuk pada sifat-sifat mulia yang diberikan kepada Nabi Daud alaihissalam dan Nabi Sulaiman alaihissalam. Mereka dianugerahi ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana ilmu ini menjadi acuan untuk teknologi radar masa kini yang bekerja dengan pantulan gelombang elektromagnetik. Kata awibi dalam Quran Surah Soba ayat 10 diterjemahkan kembali atau pengulangan suara, mengingatkan gema berbasis teknologi radar. Radar merupakan perangkat yang digunakan untuk menentukan lokasi, kecepatan, dan arah benda bergerak atau diam, dan bekerja dengan merefleksikan gelombang mikro. Prinsip operasi dari radar beruang mirip dengan pantulan suara. Misalnya, seseorang berteriak di lembah atau gua, mendengar suaranya sendiri yang dipantulkan kembali kepadanya. Jika kita tahu bagaimana cepatnya perjalanan suara melalui udara, kita dapat menghitung jarak dan arah umum dari objek yang memantul. Dalam sistem radar, sinyal energi elektromagnetik digunakan dalam berbagai cara yang sama. Sinyal dengan frekuensi gelombang mikro yang dipancarkan ke objek dan kemudian kembali setelah dipantulkan olehnya. Bagian sinyal yang mengembalikan ke radar inilah yang disebut dengan gema. Perangkat radar menggunakan gema ini untuk menentukan arah dan jarak dari objek untuk melakukan refleksi. Sejak menggunakan energi elektromagnetik, radio, televisi, dan mata manusia memiliki kemiripan dekat dengan sistem radar, meskipun frekuensi mereka berbeda. Selain itu, radar menggunakan energi yang dipantulkan dikenal sebagai gema daripada energi langsung dikirimkan sebagai sinyal. Sinyal yang terrefleksi diubah menjadi nilai numerik oleh penerima radar dan dicatat sebagai data H-Nostor. Selanjutnya, data diolah dan dikonversi menjadi gambar. Pencitraan radar pada saat ini digunakan untuk mengamati dunia pada setiap saat dan perkembangan yang terjadi di bumi, sehingga dapat terus dipantau. Selain itu, data dapat dikumpulkan tentang ciri-ciri fisik di bumi, seperti pegunungan, gletser, dan lautan, dan juga tentang benda-benda buatan manusia, seperti rumah, jembatan, dan mobil. Cara bahwa prinsip operasi dan bahan yang digunakan dalam teknologi canggih tercatat dalam Al-Quran 1400 tahun yang lalu, menunjukkan bahwa Al-Quran merupakan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan masa lalu dan masa depan sebagai momen tunggal dan tak terkekang oleh waktu. Demikian pemaparan materi dari saya yang berjudul Radar Gelombang Elektromagnetik dalam Perspektif Al-Quran. Semoga dapat bermanfaat bagi saya dan orang lain. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.